narasumber kita, sumber ilmu kita, Pak Semi. Pak Semi ini beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Media Komunikasi atau yang lebih dikenal dengan brandingnya Trisakti Multimedia. Nah, beliau ini selain memang aktif di dunia pendidikan yang memang sudah keseharian beliau jalanin, beliau juga memang bukan lagi kecemplung tapi benar-benar terbenam di dunia industri. Nah, ini seluk-beluk dunia industri ini beliau kayaknya udah bukan lagi bahasa kuyup, ini udah apa ya, sudah keseharian beliau, sehingga apapun yang beliau lakukan ini tentu sangat sangat, kalau bahasa kekinian itu bisa menghasilkan secara branding, bahkan bagaimana kita menghasilkan produk-produknya selalu berawal dari branding. Nah, ini kalau rasa-rasanya kurang lengkap kalau misalnya nanti teman-teman hanya dapat informasi dari kita, saya, kemudian nanti bisa lebih jelas lagi dengan Pak Sam. Oh ya, sebelum ke Pak Sam, terima kasih teman-teman yang sudah hadir sambil menunggu yang lain. Kami sebetulnya dari tim Harmoni. Harmoni itu adalah komunitas dosen sekaligus yang terjun di dunia industri, di mana kita lebih banyak aktivitas selain keseharian, ya kita banyak berbagi ilmu terutama ke mahasiswa, karena kita juga melakukan survei ya, melalui riset yang banyak membutuhkan itu paling banyak adalah di mahasiswa, guru dan dosen. Nah, keilmuan yang seharian kita ini tentunya juga akan lebih punya, kalau istilahnya itu vitamin dibanding hanya sekedar mengikuti dari kampus. Nah, kembali lagi di malam hari ini kita akan banyak sharing ya. Kita tidak berposisi menggurui, enggak. Kita sharing-sharing asik-asik aja dengan Pak Semi, atau kalau di kampus itu beliau itu memang lebih akrab dengan Bang Sem. Nah, kira-kira semacam itu. Baik, waktu dan tempat. Monggo Pak Sem bisa dimulai. Ya, terima kasih Pak Sem. Monggo Pak Sem. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Ya, ini luar biasa nih, Pak Jendro dan kawan-kawan nih, ya. Effortnya luar biasa nih. Kita patut contoh nih, ya, teman-teman semuanya. Oke, saya nggak mau panjang lebar, saya langsung aja ya, karena ini waktunya ya. Oke, udah kelihatan ya? Sip. Sudah. Bagus. Mantap, kelihatan. Silakan menikmati dulu deh. Wih, mantap. Laper. Crispy. Siapa yang belum makan? Ya, kita dong. Kita lanjut ya. Nah, kalau saya tambahin visual kayak gini, rasa yang tadi, yang ini, sama yang ini, naik atau menurun? Rasanya yang tadi, coba jawab pakai perasaan. Ini, waktu saya belum kasih logo, kemudian saya kasih logo. Betul nggak sih? Betul nggak sih? Kalau ternyata rasa yang tadi lebih enak dibanding yang ini. Ya nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, kita asik-asik aja. Ini eksperimen nih, ini sosial eksperimen nih. Kita mulai dengan sosial eksperimen dulu. Ya. Kemudian saya coba ganti lagi dengan yang ini. Nah, rasanya lebih enak ya. Di lidah kayaknya, aduh, gitu ya. Betul nggak sih? Dibandingkan yang ini. Kenapa bisa kayak gitu? Karena visual mendeliver rasa, mengantarkan rasa. Jadi visual itu kan katanya memanjakan mata, ternyata nggak cuma memanjakan mata, memanjakan lidah kita juga. Gila, gitu ya. Tapi kenapa waktu di sini nggak oke tuh rasanya dibandingkan yang ini?
gitu. Pertama, karena ini KFC juga, tapi Candidates Fried Chicken. Kita pertama belum kenal, kedua agak-agak mirip, jadi wannabe gitu. Kalau kepengen kayak KFC, berarti tidak lebih dari KFC, ya nggak sih? Ya. Kalau ini, kita sudah pernah merasakan, sehingga rasa masa lampau itu muncul kembali ke dalam ingatan kita. Ya. Oke. Ya, selamat datang di materi branding, karena kita tadi adalah sedikit sosial eksperimen tentang apa itu branding. Branding itu masalah persepsi, masalah rasa, ya. Oke, sebelumnya saya kenalin diri saya dulu. Jadi dari tadi belum kenalan. Oke, nama saya Budi Suyanto kalau dari KTP, tapi saya biasanya dikenalnya dengan nama Semi. Saya pengajar, saya graphic designer, saya strategic media, praktisi branding, dan belakangan saya lebih banyak ngomong soal ekonomi kreatif, ya. Saya senang ke daerah-daerah, ngomongin soal branding wilayah-wilayah di Indonesia gitu. Karena kita prihatin banget, ternyata banyak banget wilayah di Indonesia yang bagus-bagus. Saya bilang tidak ada sudut di Indonesia yang tidak indah, ya. Dimanapun itu, di pesisir, di mana itu pasti keren, pasti punya keunikan masing-masing. Oleh karena itu, saya belakangan memang lebih aktif di bidang ekonomi kreatif dan di branding, ya. Selain cari makannya di kampus, gitu ya, sebagai pengajar juga. Kebetulan saya sejak dari tahun 2018 saya dipercaya oleh Yayasan Trisakti untuk memimpin kampus Trisakti School of Multimedia. Kemudian kalau teman-teman kenal IDEA, ya, IDEA itu adalah asosiasi profesional desainer komunikasi visual. Saya adalah salah satu founder dari asosiasi tersebut, ya. Yang rencananya insya Allah bulan Maret ini kita akan ada kongres di Semarang. Oke, itu sedikit kenalan dari saya. Kok nggak mau jalan? Sebentar ya. Kok Oke. Kita kenal brand, kita kenal branding. Apa sih yang membedakan? Simple aja. Brand itu adalah persepsi atau citra yang terbangun dalam benak pikiran masyarakat gitu. Kalau branding itu upayanya. Jadi branding itu pasti kata kerja, brand itu pasti kata benda. Oke. Jadi kita mesti bedain dulu nih. Kadang-kadang banyak yang salah gitu ketika menerjemahkan apa itu brand, apa itu branding. Brandingannya bagus gitu. Nah, ini maksudnya brandnya atau prosesnya yang bagus. Jadi branding itu proses. Kalau brand itu produknya, ya. Maksudnya kata bendanya, oke. Nah, apa itu brand? Brand itu adalah persepsi yang terbangun dalam benak audiens, ya. Saya bold dan ini menjadi disclaimer awal karena ini nggak muncul dalam kamus, nggak muncul dalam buku gitu ya. Kalau di buku itu kan bilangnya brand itu merek, ya. Brand itu logo, brand itu apalagi gitu kan, ya. Sebetulnya kita mesti meluruskan dulu mindset kita bahwa brand itu persepsi, ya, citra, itulah. Kalau kita bilang Bangkok, gitu, jambu Bangkok, pepaya Bangkok, bawang Bangkok, gitu kan, semangka Bangkok, apa sih? Gede berarti kan? Padahal belum tentu gitu. Kalau saya waktu itu tes anak-anak tuh ini apa? Kalau di kuliah pernah lihat timun Bangkok nggak? Oh pernah Pak. Gitu. Kayak gimana bentuknya? Gede apa segala macam dijelaskan. Saya bilang kamu berarti bohong. Timun Bangkok mana ada? Saya bilang gitu. Dia ketawa gitu ya. Nah, tapi persepsinya selalu besar gitu ya. Itulah persepsi sehingga Bangkok menjadi sebuah brand. Gitu. Oke. Kamu tahu ini ya? Ini kopi, ya. Kalau kita jualan kopi, kemudian jualnya begini, berapa sih harganya gitu? Pasti murah banget tuh ya kan? 5.000. Berapa sih kopi? Saya nggak pernah ngopi tuh. Mungkin 5.000, 10.000 kali ya gitu. Tapi kemudian 3.000. 3.000 ya, oke. Pak Hadi tuh yang kopi. Nah, jadi inilah kopi. Ya, kalau kita beli kopi kayak dikasih plastik kayak ikan cupang ini, kayak beli ikan cupang, ya. Nah, ini
Ya, beneran dia jual kopi gitu, nggak ada yang salah gitu. Tapi kemudian ketika dikemas menjadi seperti ini. Sebetulnya Starbucks itu jualan apa sih? Gitu. Apakah Starbucks jualan kopi? Yakin Starbucks jualan kopi? Enggak. Starbucks jualan brand. Ya. Starbucks jualan brand, bukan jual kopi sebetulnya. Kenapa bisa kayak gitu? Coba deh, kalau seandainya kita tes ya, sosial eksperimen lagi. Kamu datang ke Starbucks, teman-teman datang ke Starbucks, kemudian beli kopi, kemudian mas-masnya bilang, sorry mas, sorry mbak, eh, gelasnya habis, saya kasih pakai plastik gitu, tuh dikasih plastik. Kira-kira kamu ngomel-ngomel nggak? Kayaknya bakal viral tuh langsung tuh Starbucks-nya nggak sih? Padahal kan kamu beli kopi, bukan beli gelas ya, gitu. Dibandingkan jika kita datang ke Starbucks, kemudian kopi yang kita pesan tidak sesuai, ya, atau habis, dia bilang, wah habis, saya ganti pakai ini gitu. Kita ngomel juga pastinya, tapi tidak sengomel ketika kita gelasnya nggak ada, ya nggak. Jadi sebetulnya alam bawah sadar kita mengatakan bahwa kita tidak beli kopi, sebetulnya kita beli brand. Oke. Ini brand-brand yang gede ya. Ada Gucci, ada Adidas, Vespa, Levi's, ya, Channel. Mereka mahal loh, mahal banget, ya nggak? Channel tuh, waduh, tasnya saya nggak tahu, tuh ratusan juta mungkin. Adidas juga mahal. Ya semuanya produk-produk mahal. Tapi kenapa mereka laku? Karena ada brand di situ. Ya. Dengan jeans yang sama, tapi mereknya bukan Levi's, mereknya abal-abal, pasti harganya jauh lebih rendah. Ya. Vespa ketika masuk Indonesia itu juga gitu, sama, diprediksi tidak laku. Kenapa? Karena fiturnya begitu aja, tapi harganya wah gila banget. Nah kemudian terjadi ada tim riset, ketika riset akhirnya membuktikan bahwa tenang, Vespa pasti laku di Indonesia. Dan benar, ternyata Vespa laku tuh. Mas Adi tuh penggemar Vespa tuh, ya kan, sampai yang tua-tua segala macam dibeliin, dimodif lagi, wah keren banget. Kenapa? Karena ada brand di situ. Nah, persepsi apa yang ada di benak konsumen itu berasal dari pasar, bukan manajemen perusahaan. Ingat, bukan berasal dari manajemen perusahaan, tapi persepsi yang ada di benak konsumen. Kemudian PR kita adalah persepsi apa yang kita inginkan, ya. Apakah persepsi apa yang harus dikalahkan untuk mendapatkan positioning tersebut? Nanti positioning saya bahas di belakang. Apakah kita punya cukup energi untuk berpegang teguh pada positioning tersebut? Ya, paham ya? Ini ada 4 pertanyaan. Persepsi apa yang ada di benak konsumen? Ya, apa sih yang ada ketika kita ngomong umpamanya BSI umpamanya gitu ya, kampus gitu kan ya, kemudian apalagi kemudian apa sih yang kita bayangkan ketika kita ngomong Metro Mini gitu ya, kemudian persepsi apa yang kita inginkan. Nah ini adalah proses awal banget dari proses branding ya. Nah ini tadi, kalau sama-sama Dep Store, sama-sama toko Dep Store ya, ada Ramayana, ada Sogo. Ramayana itu murah, Sogo itu mahal. Apakah Ramayana lebih baik omsetnya dibandingkan Sogo? Tidak. Apakah orang yang datang ke Sogo itu tidak tahu harga Ramayana? Tidak, dia pasti tahu. Jadi kalau dia beli sesuatu, jangan dicolek. Mamanya bilang, mbak, mas, di Ramayana lebih murah, lo ngapain di sini? Gitu. Kamu pasti langsung diliatin aneh gitu. Iyalah, gue tahu gitu. Nah, Sogo itu menjanjikan kenyamanan, menjanjikan produk yang bagus. Ramayana menjanjikan produk yang murah.
nyaman nanti dulu. Desak-desak kan nggak ada masalah. Dia tidak menjanjikan kenyamanan. Dia tidak menjanjikan produk yang bagus. Dia menjanjikan produk yang murah. Oke? Ini adalah persepsi yang dibangun. Apakah Ramayana lebih rendah? Tidak. Apakah Sogo lebih tinggi? Belum tentu juga. Ya. Ini all about strategi branding. Ya. Mau kemana kita? Oke? Nah, ini juga membuktikan kalau mobil ada Avanza, ada Xenia. Ya. Apa bedanya? Sama persis. Ya. Kalau dibuka mesinnya, apanya, semua sama. Kalau kalian paham mobil, kalian pasti tahu bahwa mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal. Padahal semuanya sama, cuma brand yang berbeda. Oke? Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena brand, karena persepsi. Oke? Nah, tadi udah clear ya. Nah, sekarang saya mau jelasin tentang setiap kita bertransaksi, setiap kali kita membeli sesuatu, ada dua hal yang sedang kita beli. Ya. Yang pertama namanya rational value. Yang kedua namanya emotional value. Oke. Saya pakai pointer, kelihatan bentar. Kelihatan ya pointer saya. Oh, sip. Oke, Pak. Ada rational value, ada emotional value. Oke. Paham ya ini ya? Nah, rational value adalah alasan yang rasional. Emotional value adalah alasan yang emosional. Rational value itu ada needs, kebutuhan. Saya butuh melihat waktu, maka saya membeli jam. Saya beli jam ada harganya, ada yang 1 juta, ada yang 100.000, ada yang 50.000 bahkan. Ada yang 5.000 bahkan itu. Emang ada ya jam 5.000 ya? 10.000 kali ada ya, 15.000 ada kali ya. Nah, maka harga juga menentukan. Ya. Wah, yang ini mahal. Oh, yang ini aja yang murah nih. Ah, murah gue nggak percaya. Ah, yang ini aja yang sedang gitu kan ya. Ada kualitas. Ini kualitasnya bagus, ini kualitasnya nggak bagus gitu kan ya. Dan lain-lain. Kemudian ada internal proses. Ya. Orang beli sesuatu di sebuah restoran, ngantrinya lama banget gitu kan. Ya, udah ngantrinya lama, ternyata barangnya nggak ada gitu. Atau kita cuci mobil, cuci motor, ternyata produknya nggak bagus gitu. Lama banget tunggunya, ada internal proses yang menentukan rational value. Ah, jangan beli di sana deh. Ngantrinya lama. Ah, jangan beli di sana deh. Bungkusnya kotor itu. Nah, itu ada internal proses. Oke? Ini rasional, alasan-alasan rasional. Kemudian ada alasan-alasan emosional. Kita nggak butuh-butuh amat, tapi ternyata si penjual itu punya mindset yang sama, punya pandangan yang sama gitu. Umpamanya, kalau zaman Pilpres dulu ada Prabowo, ada Jokowi, wah ternyata sama-sama pendukung Jokowi gitu, atau sama-sama pendukung Prabowo nih, saya mau nih gitu ya. Ada like, ada kesukaan, hobi gitu, ya. Saya beli Vespa gitu, kayak Pak Adi gitu, karena saya suka gitu. Atau concern, kita sama-sama sayang kucing gitu mamanya. Hasil pembeliannya disumbangkan untuk kucing liar. Wah, keren banget tuh. Saya membeli karena alasan gengsi. Kalau saya naik ini, gengsi saya lebih tinggi. Dan lain sebagainya. Ada kultur, ada belief, kepercayaan. Kita punya trust yang sama. Gitu. Ya, ada emotional value, ada rational value. Oke, sampai sini paham ya? Nah, karena ini penting banget nih. Percayalah, dari semua slide, ya, bagian ini yang paling penting. Oke, nah problemnya, faktanya dulu, ternyata kita spend uang itu 80% adanya di emotional value, bukan di rational value. Kita spend uang itu paling banyak di emotional value, bukan di rational value. Oke, coba merefleksi diri sendiri deh. Bener nggak sih omongan saya gitu? Coba, saya nggak pernah tahu kalian pakai sepatunya apa ya.
Coba kalian cari rak sepatu kalian atau sepatu yang biasa kalian pakai. Ingat-ingat deh harganya berapa. Saya jamin hari ini saya bisa dapatkan sepatu yang lebih murah dibanding sepatu yang kalian pakai. Ya. Jam tangan yang kalian pakai, itu saya jamin pasti saya dapatkan yang lebih murah dibandingkan jam tangan yang kalian pakai. Karena saya punya jam tangan yang 10.000. Ya kan? Ada nggak yang bisa lebih murah? Ya. Jadi kita selalu orientasinya adalah emotional value, bukan rational value. Masyarakat spend uang paling banyak di emotional value, bukan di rational value. Oke? Itu fakta. Sekarang persoalannya. Persoalannya, UMKM di Indonesia, banyak kita yang terlibat dalam sebuah usaha, itu orientasinya adalah rational value. Kan nggak nyambung kan? Benar nggak? Ada gap kan? Pedagang semuanya mikirinnya rational value. Pembeli semuanya mikirin emotional value. Betul ya? Ada gap situ ya. Nah, itulah kenapa UMKM di Indonesia banyak yang nggak maju-maju. Kalau kita dagang, ingat-ingat deh teman kita mungkin di WA group atau di apa, dia bilangnya apa? Beli dong kue saya enak loh gitu. Ya, quality. Beli dong kue saya harganya murah loh, price. Tapi ternyata kita beli bukan karena murah, karena dia teman saya gitu. Ya nggak? Pernah nggak di zaman pandemik nih teman-teman pada jualan gitu, kalian beli tapi sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Jadi dia beli karena teman. Ya. Kita beli karena gengsi, kita beli karena punya mindset yang sama, kita beli karena punya kultur yang sama. Gitu. Oke, ada gap. Nah, rational value itu adalah alasan kenapa orang membeli. Saya pertegas. Rational value adalah alasan kenapa kita membeli. Emotional value adalah alasan kenapa kita setia. Yang dikejar orang adalah loyal customer, ya. Yang dikejar orang itu adalah loyal customer, bukan pembeli. Kalau pembeli doang, maka ya sekali-sekali doang beli, tapi nggak beli lagi. Kalau kita mengacu pada brand-brand besar tadi, semuanya memiliki loyal customer. Ya. Oke? Nah, rational value dan emotional value itu mesti dilebur menjadi strong brand, brand yang kuat. Kalau brand hanya memiliki rational value saja, maka dia hanya memiliki pembeli tanpa memiliki loyalis. Kalau brand hanya memiliki emotional value saja, maka hanya memiliki loyalis, tapi tidak beli. Jadi mesti melebur dua-duanya. Contoh, umpamanya cowok-cowok biasanya suka Harley Davidson tuh, tapi nggak kesampaian beli, akhirnya cuma kaosnya doang, gitu kan ya. Emosional doang gitu. Wah, dia loyalisnya Harley Davidson. Beli nggak? Nggak deh, gitu. Nggak punya duit, gitu. Nah, itu namanya emotional value dan rational value yang tidak melebur. Oke? Nah, kemudian ya, jadi rational value itu tadi problem need solve itu reason to buy. Emotional value itu opinion minded, empati tadi ya ada ya, reason to loyal. Ya. Nah, bagaimana mencari rational value? Ada demografik, ada geografik, ada kompetitor dan sebagainya. Kalau ini risetnya di psikografis, sikap ya, behavior, kebiasaan gitu. Nah, ini yang membuat strong brand. Ya. Ini product minded, ini customer minded. Ya, kalau kita hanya bicara mengenai produk, berarti product minded. Kalau customer, ya customer minded. Kita lihat, umpamanya mana nih yang lagi kuat nih. Ini sama ini nih, wah customer lagi sukanya begini nih gitu, umpamanya. Itu berarti customer minded. Ya. Wah ini fontnya ini ya, emotional value, maaf ya. Oke. Nah, tugas kita, saya mundur lagi ya. Kebanyakan tadi kalau lihat dengar tadi Pak Jendo nanya-nanya, kebanyakan orang di kafe ya, betul ya? Apa udah ada yang lain? Ada nggak di kafe semua? Sebagian besar di kafe. Ya, sebagian besar di kafe. Nah,
Problemnya, product minded ini bukan urusan anak DKV, itu urusan brand owner kan, ya nggak? Kalau istri saya buat kue, itu urusan istri saya kan, ya kuenya enak, ya kan, harganya berapa, itu urusan ekonomi. Nah, urusan kita adanya di emotional value, gitu ya. Nah, customer minded ini urusan kita nih. Nah, terus bagaimana? Pengalamannya ketika kita mengelola brand, ya, kita mesti orientasinya kita sedang mendidik seseorang atau mendidik anak. Kalau kita punya anak, nanti teman-teman yang masih pada kuliah punya anak, hal pertama yang dilakukan apa? Dream, mimpi, impian. Anak saya mau jadi apa ya nanti ya? Ya, mau kayak gimana nanti karakternya ya? Itu diwujudkan melalui nama. Kan orang bilang nama itu doa ya, betul nggak? Namanya untung gitu. Berarti pengen nanti someday dia hidup dengan penuh keberuntungan gitu kan. Nama anaknya Soleh gitu. Pengen nanti menjadi anak yang soleh gitu. Nah, itu namanya brand name ya. Itu menciptakan nama itu menjadi sebuah strategi yang menjelaskan siapa dia. Namanya Muslim, berarti harapannya dia menjadi seorang Muslim yang sebaik dan menerjemahkan siapa itu Muslim. Dan kalau laki-laki namanya pasti maskulin, kalau perempuan namanya pasti feminin kan gitu ya. Maka sebuah brand juga punya jenis kelamin. Kalau salon itu jenis kelaminnya pasti perempuan, namanya juga pasti feminin kan gitu ya. Nggak ada salon yang namanya Joko gitu. Adanya barbershop gitu kan. Ya nggak. Kalau barbershop itu laki-laki kan gitu ya. Nah, kalau bengkel itu biasanya laki-laki, walaupun perempuan juga di sana. Nah, kita mesti orientasi dulu nih kalau brand itu kasih nama dulu, maunya jadi kayak gimana. Oke. Nah, kemudian brand itu punya personality tadi. Mau diapain? Mau menjadi anak yang seperti apa gitu. Maka dia ketika ada personality, wajahnya seperti apa? Wajah itulah yang kita terjemahkan sebagai logo. Tunggu, ini pointer saya jadi nggak bisa menyingkirkan ini. Oke ya. Jadi itu yang akhirnya menjadi logo, identitas. Kemudian ada voice, suaranya gimana? Ya, ini nanti akan diterjemahkan lagi ke dalam iklan-iklannya, tagline-nya, segala macam gitu ya. Kemudian ada jantung, hatinya nih. Jantungnya seperti apa? Ya. Ada vision, visinya seperti apa? Ada touch point, tangannya, dia bisa menyentuh. Kemudian dia punya aktivitas gitu. Saya ambil contoh. Umpamanya seseorang Muslim, namanya siapa ya? Namanya kalau Muslim siapa? Pak Jendo namanya Pak Jendo yang paling gampang. Paling gampang Aminah. Aminah. Nah, Laki ya kan? Perempuan, sorry. Perempuan namanya Aminah. Visionnya dia adalah seorang perempuan Muslim yang smart gitu. Oke. Kemudian aktivasinya gimana? Berarti dia ikut pengajian, ya kan? Tapi dia juga kuliah juga. Kemudian dia suka diskusi, gitu kan? Ya. Nah, kalau aktivasi di brand seperti apa? Berarti dia akan mensponsori acara, kemudian dia bikin IG-nya seperti apa, dan lain-lain. Oke? Nah, itu touch point, ya. Kemudian ada baju itu promosinya nih seperti apa, ya enggak? Kalau kira-kira si Aminah ini menjadi orang, dia pakai hijabnya yang smart, yang sporty atau yang apa gitu kan ya, hijab modern atau gamis atau apa, nggak apa-apa, silahkan. Terjemahkan personality brand itu. Kemudian ini akan masuk juga nanti ke dalam bagian dari promosinya, aktivasinya, dan sebagainya. Nah, kemudian tadi saya udah bahas tentang positioning. Positioning itu apa sih? Positioning adalah definisi baru yang dilekatkan pada sebuah brand, hingga memudahkan audiens menempatkan brand dalam pikiran audiens. Positioning sebagai fondasi utama dalam melakukan branding. Nah, setelah jadi orang, nih orang yang kayak gimana nih? Gitu. Kalau kamu ngomong Aminah anak DKV gitu. Waduh, dari Sabang sampai Merauke banyak anak DKV tuh. Anak DKV yang mana? DKV dari kampus X gitu. Waduh, di kampus X juga banyak tuh anak DKV. DKV kampus X yang perempuan, oh banyak juga. DKV kampus X yang pakai hijab, oh banyak juga. Gitu.
DKVX yang punya apa bla 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 itu semakin banyak selalu ada persamaan. Dicari itu adalah bagian dari strategi kreatif ya. Kalau umpamanya, ini kebetulan slide cuci mobil nih. Bagian ini ada gambar cuci mobil. Ini klien saya tempat cuci mobil. Nah, tempat cuci mobil banyak. Tempat cuci mobil yang kayak gimana? Tempat cuci mobil yang bersih, yang lain juga bersih. Tempat cuci mobil yang apa? Ayo, kita gali. Ya, itulah positioning. Nanti saya kasih contoh ya, supaya kalian bisa aware di belakang. Terus, bagaimana meng-create positioning? Cari perbedaan tadi. Positioning digali dari rational value dan emotional value. Apa yang bisa diangkat? Teman-teman kebetulan ini slide-nya tempat cuci mobil ya. Saya lihat sesuatu nih. Kalau tempat cuci mobil apa sih yang cari? Bersih, murah, wangi, lokasinya mudah dijangkau gitu kan. Apalagi paling wangi, sabunnya wangi, gitu kan. ya. Wangi gitu kan. Nggak tempat alasan kita membeli kan itu ya. Nah, bayangkan ketika sebuah tempat cuci mobil nggak punya tempat cuci mobil, ya. Kemudian nggak bersih-bersih amat, sabunnya kita nyiapin, lama lagi ngerjain. Laku nggak? Di luar ya. Laku nggak kira-kira kayak gitu? Nggak laku ya kira-kira ya. Itu kalau kita berpikirnya rational value. Ternyata di daerah BSD sana tuh ada yang laku tuh. Kayak gitu. Kenapa dia bisa laku? Ternyata yang nyuci itu sepasang suami istri tunanetra, nggak punya tempat, kemudian dia ngeblas WA, saya butuh kerjaan gitu. Oh, bukan butuh kerjaan, teman-temannya pada nge-WA. Kalau mau cuci mobil, sama si ini aja, sama si ibu ini dan bapak ini. Dia seorang tunanetra yang bisa nyuci mobil. Kebayang nggak? Dia datang ke rumah kita, kemudian dia nyuciin mobil kita. Ternyata teman-teman, laku banget. Full book. Ya nggak? Itu yang namanya emotional value. Nah, itu positioning. Ya, nanti saya ambil contoh lagi positioning. Beberapa bentuk positioning bisa dilakukan sesuai dengan target market yang relate dengan brandnya. Ya. Kalau saya bilang mendesain itu, DKV itu bukan hanya mendesain visual, bukan hanya mendesain estetik, tapi mendesain experience, mendesain value. Ya. Kalau buat logo warteg, jangan cuma nama wartegnya, kemudian jenis makanannya. Kalau mendesain tempat pecel lele, bukan gambar lele, kemudian dikasih nama gitu. Enggak. Jadi bukan mendesain logo, tapi desain dulu value-nya. Jangan-jangan kita membuat desain itu, kita mesti mendesain dulu, warteg ini gimana ya, value-nya adalah buat orang yang penyayang lingkungan gitu namanya. Wah, warteg penyayang lingkungan, kenapa enggak? Maka akan muncul di logonya, maka muncul di tagline-nya, ya kan? Warteg cinta lingkungan gitu namanya. Petugas wartegnya semuanya bajunya hijau. Kalau datang salam lestari, foto-fotonya tentang hutan-hutan. Wah, keren. Kemudian aktivasinya adalah setiap keuntungan warteg disumbangkan dalam penanaman reboisasi gitu, di hutan. Wah, keren banget ya nggak sih? Nah, itulah yang namanya mendesain value. Baru kita bayangkan gimana menurunkan itu ke dalam item-item desain gitu. Ya. Banyak, ini cuma contoh aja. Positioning itu bisa diambil dari atributnya, ya. Bisa diambil dari keuntungan produk, bisa dari harga, kualitas, kelas produk, pengguna produk, pesaing, simbol budaya dan sebagainya. Tadi disampaikan tuh di emotional value, ya. Nah, kita mesti jeli nih ngelihatnya nih, apa yang bisa dan lain-lainnya ini ya. Ini teori positioning lama nih. Kalau kita baruin sekarang, wah lebih gila lagi. Ini cuma buat men-trigger teman-teman aja, ya. Jadi tentuin positioning apa yang tepat buat dia. Tidak melulu masalah produk, tidak melulu masalah rational value. Di sini rational value nih, keuntungan, harga, kualitas, kelas, gitu. Oke? Kalau kita mau ambil contoh Gojek gitu. Nah, Gojek. Dia lihat ada persaingan, ya. Gojek bersaingnya sama siapa? Bersaingnya sama Grab, ya. Bagaimana ngalahin Grab? Ya, selain produk, itu urusan orang IT-nya,
Nah, orang brandingnya mikirnya apa? Gimana ya ngalahin Grab ya? Riset, lihat kompetitornya siapa, bagaimana perilaku konsumennya, kulturnya, budayanya dilihat. Oh, ternyata Grab itu punya Malaysia. Gimana ya ngalahinnya? Dia paham banget. Orang Indonesia tuh akan tersentil sekali nasionalismenya ketika ngelawan Malaysia. Ya kan? Maka apa yang dibuat positioningnya? Karya anak bangsa. Jadi nasionalismenya, wah Indonesia nih ngapain lo? Yang itu kan Malaysia. Ada loh teman saya yang Grab waktu diskon gede-gedean tetap aja dia bilang enggak, itu mah punya Malaysia bro. Mendingan gue pakai Gojek Indonesia. Wih gila, gue langsung keren juga lo gitu kan. Wah lo kemakan iklan lo. Karena kita orang branding jadi kita cuma ketawa-ketawa aja. Wah dia kemakan branding gitu ya. Nah oke. Itu part dari positioning ya. Nah saya ambil contoh lagi ada body shop. Body shop itu apa sih? Body shop itu kan skincare ya, betul nggak? Semuanya pasti ngomong kalau skincare pasti ngomong kecantikan, ya nggak? Awet muda dan sebagainya. Tapi tidak untuk body shop. Body shop bicara tentang lingkungan. Body shop bicara tentang ekosistem. Gitu. Sehingga ketika orang membeli body shop, dia sedang mendukung sebuah aksi tentang lingkungan. Ya, maka desain-desainnya pun akan menurun seperti itu. Oh, kalau gitu, kalau packagingnya recycle ya. Nah, wah, kalau gitu, kalau ngelola IG-nya ngomong soal lingkungan ya. Iya, animal abuse, gitu-gitu kan. Nah, satu lagi Benetton. Ini dulu nih, sekarang nggak tahu dia masih ada apa enggak. Nah, Benetton ini clothing sebetulnya. Ini clothing. Jualan baju, jualan topi, gitu-gitu clothing. Nah, Benetton ini juga punya value added, emotional value. Apa? Positioningnya dia punya campaign tentang anti rasis sehingga namanya jadi United Color of Benetton. Dia mau bilang bahwa warna itu indah, warna-warni itu indah. Oleh karena itu kita hentikan masalah pertikaian rasis. Ya, itu diterjemahkan ke produk-produknya dia, diterjemahkan ke semua aktivitasnya dia. Ya, nah di Indonesia dia blunder, bukan blunder, tapi itu visi internasional gitu. Kesetaraan ya mengakibatkan dia jatuh di Indonesia. Berarti dia mendukung juga LGBT masalahnya. Ya, tapi itu terlepas dari benar atau salah, tapi itu part of strategi. Ya, ketika kita tahu strateginya apa, maka kita tahu desain apa yang harus dibuat. Jadi saya tidak pernah ngomong desain itu bagus atau tidak, tapi desain ini punya makna apa, ya, value apa yang sedang dibangun, ya. Kebayang nggak kalau United kalau ini terapkan ke body shop, bagus nggak? Bagus secara estetik, tapi nggak sesuai dengan value-nya dia gitu. Maka pertanyaannya sebetulnya di value-nya, bukan di desainnya dulu. Ya. Nah, kemudian setelah tahu value-nya apa, positioning-nya apa, maka muncul brand recognition, brand yang nempel di kepala kita. Teman-teman tahu nggak ini apa? Pasti tahu ya, ini Alfamart. Ya. Teman-teman tahu nggak ini apa? Ini Indomaret. Tahu ya? Taunya dari mana? Dari komposisi warna. Nah, inilah yang namanya brand recognition. Kalau kita melihat warnanya, kita udah nempel, oh ini mah ini, gitu. Ya, ya ketahuan ya, oh ini Indomaret, oh ini Alfamart, kita semua pasti tahu, kita paham lah semuanya ya, walaupun kita ini, oh benar jawabannya, gitu kan. Nah, kenapa bisa tahu? Karena ada konsistensi. Brand itu ya begitu terus. Alfamart, semua Alfamart pasti warnanya kayak gini. Indomaret mau dimanapun warnanya pasti kayak gini. Ya, itu konsistensi. Ya, itu namanya brand recognition. Ini tahu kan ya? Ini Bakery. Ya. Kemudian ini ini Honda udah pasti. Kenapa? Karena ini namanya brand recognition. Ya. Bagus nggak desainnya? Kita belum bicara bagus atau jelek, kita bicara brand recognition. Ya. Dalam strategi branding itu bagus banget jadinya. Nah, kita tahu nggak ini apa? Pasti tahu, ini adalah McD kan gitu ya. Oke. Ini tahu nggak apa? Ini kita tahu pasti Adidas. Gitu. Ini tahu nggak apa? Ya tahu lah, ini pasti teh botol ya. Nah, di teh botol saya cerita sedikit. Brand recognition itu sangat nempel di kepala. Teh botol ingat nggak? Pernah bikin kotak yang kayak gini nih.
sebelum ini muncul. Nggak laku. Kenapa? Karena tidak terbangun brand trust. Kepercayaannya luntur tuh. Ini bukan teh botol, ini mah teh kotak. Teh botol kotak gitu. Nah, kemudian nggak laku banget tuh. Kemudian turunlah tim branding, riset apa yang terjadi, kenapa dia nggak laku gitu. Oh, ternyata trustnya dibangun dari bentuk botol yang sudah legend ini. Udah legend banget nih bentuk botolnya. Jadi trustnya kebangun. Jadi kalau dia mau bikin kotak, dia mesti bikin juga botolnya gitu. Diubah semuanya. Bentuknya botolnya tuh. Dan apa yang dilakukan? Apa yang hasilnya? Hasilnya luar biasa. Laku. Kembali. Jadi trustnya kebangun. Oh iya bener, ini mah teh botol. Kalau yang nggak ada gambar botolnya namanya bukan teh botol. Rasanya beda gitu katanya. Padahal sama aja. Ya. Brand recognition akan menimbulkan trust. Ya. Nah, ini juga ada tagline ya. Pasti bisa jawab semuanya ya. Ada yang bisa jawab sih. Terus terang, titik-titik, terang terus. Titik-titik, saudara aku. Kuliah, titik-titik aja gitu. Titik-titik, digoreng dadakan. Nah, ini termasuk identitas ya. Tagline ini identitas, bagian dari brand. Nah, jadi kalau kita bisa lihat, brand itu secara rekognisi itu ada 3 level brand rekognisi yang biasa dikenal. Brand recall, kita udah lupa, tapi kalau kita ingetin, ini loh, oh iya benar, benar ini nih, inget ya. Mesti di recall dulu tuh. Top mind brand itu brand yang selalu disebut, ya. Kalau mau obat nyamuk apa? Oh Baygon gitu, cepat banget tuh jawabnya itu pastikannya. Nah, kayak gitu. Brand recall itu kalau kita jalan-jalan ke puncak tuh apa tuh yang lihat gajah, lihat apa tuh yang logonya gini nih. Ada hijaunya, oh Taman Safari, oh iya Taman Safari, brand recall harus dipanggil dulu. Nah, ini awareness-nya udah tinggi, cukup dikenalin aja dikit-dikit. Top mind brand itu udah tinggal ngejaga maintain. Brand recognition butuh konsistensi. Nah, apa yang dilakukan? Pertama, riset langkah-langkahnya. Bagaimana rasionalnya, bagaimana emosionalnya, audiens, ya bagaimana perilaku konsumennya, bagaimana budaya setempatnya, kemudian tentukan positioningnya apa ini menjadi strategi. Kemudian setelah tahu itu, muncul brand touch point. Apa yang mesti dilakukan? Gitu. Touch point itu apa aja sih? Ya ini macam-macam nih, bisa macam-macam ya. Tergantung. Tadi Pak Jendro bilang animasi gitu kan. Apa tergantung ya. Kebutuhannya seperti apa? Ya, TikTok butuh nggak? Nah, mungkin butuh, ya itu bagian dari touch point. Setelah ketemu konsepnya, maka diturunkan. Karena konsep itu cuma gagasan yang ada di kepala kita yang tidak akan pernah menyentuh audiens kita kalau kita nggak pernah sampaikan. Brand touch point itu beda-beda ya. Sepatu itu brand touch point yang paling hooknya itu ada di store-nya. Ya, kenapa? Karena ketika kita ke mall, kita mau beli Nike atau mau beli Adidas atau mau beli Puma, itu terganggu dengan tokonya kan. Wah, ini bagus nih. Lihat yuk sebentar yuk. Nike nih gitu, keren gitu kan datang. Oh, enggak nih Puma bagus nih, masuk. Jadi dia akan bayar mahal luar biasa untuk tokonya. Tapi dia tidak akan pernah bayar mahal untuk packagingnya. Kenapa? Karena itu bukan brand touch point-nya dia. Ya, orang dapat boxnya sepatu itu udah beli. Jadi pasti sederhana banget, simple. Kalau rumah makan, contohnya rumah makan sederhana, brand touch point-nya ada di mana? Gedungnya, arsitekturnya. Ketika kita jalan naik motor atau naik mobil, apaan tuh? Makan Padang tuh, kayaknya enak, ya mampir. Jadi dia pasti akan habis-habisan mendesain arsitektur depannya nih, fasadnya istilahnya. Nah, produk-produk yang ada di Dep Store, di minimarket, ya, itu habis-habisan di packagingnya. Karena packaging itu benar-benar di-fight satu-satu. Buat teh botol nggak penting tuh tokonya bagus, karena dia nggak punya toko juga, ya kan? Buat dia akan bayar mahal, spend uang gede sekali untuk packaging, karena disitulah dia jualan. Jadi, ketika kita ingin menentukan sebuah brand, kita tentukan dulu brand touch point-nya ada di mana gitu. Nah, ketika kita ngomong sosial media, maka kita ngomong content pillars, ya. Promosinya gimana, edukasinya gimana. Nah, ini berapa persen promosi, berapa persen edukasi, berapa persen entertain, dan sebagainya. Nah, content pillar ini juga menjadi penting. Ya, kira-kira
seperti itu, Pak Jendo. Terima kasih, Pak Jendo. Baik. Nah, Lanjut ini tanya jawab aja lah. siap. Nah, ini kalau istilah sekarang, terima kasih Pak Sam. Ini pemaparannya. Ini kalau istilah sekarang, ini yang diobrolin pertama kali Pak Sam di awal sampai akhir ini, kalau istilah sekarang isinya daging semua nih. Daging semua. Cuman, nggak ada cumannya. Daging itu nggak bisa dimakan sebelum dimasak. Sebelum dipahami, sebelum ditanyakan mungkin ada yang belum paham. Silakan bisa ditanyakan. Boleh langsung Pak Sam ya? Dia menanyakan Pak Sam ya? Silakan, Bapak. Siap. Yuk silakan. Ya, saya Oh, pancing ada dulu Pak deh. Domingo nih, saya malu Pak Domingo nih. Eh, baik. Nah, yuk tanyakan ini Nyimak sambil di mumpung. jalan. Siap. Thank you, bro. Silakan kalau ada tanyakan. Ya, oke, saya ini deh ya. Saya mulai dari kita dulu nih. Nanti teman-teman silakan dicatat dulu ya tentang yang akan ditanyakan. Baik, Pak Sam, ini saya orang awam nih Pak Sam. Ini mana Waduh, yang ini anggap aja berasumsi orang awam. siap. Yang diutamakan saya bikin produk dulu ataukah saya bikin brand dulu. Nah, ini kan sesuatu yang kadang-kadang bagi sebagian orang, oke, kita bikin namanya dulu deh, kita bikin entar jangan, ini harus bikin barangnya dulu. Nah, ini kan mana yang didulukan Pak Sam? Kondisi semacam ini Pak Sam. Oke. Pertanyaan tadi sebetulnya pertanyaan yang berada di dua sisi. Satu as brand designer ya atau brand konsultan itu pasti ngomongnya brand dulu. Kalau sebagai brand owner pasti ya produk dulu gitu kan. Nah kenyataannya kan kita semua ini teman-teman kreatif ini pasti dihadapkan dengan klien kan. Artinya produknya sudah ada dulu. Kemudian bagaimana mengelola brand ini, maka muncul tuh gagasannya seperti apa. Tapi kalau ngomong ideal, dua-duanya punya kita gitu mamanya ya. Brandnya punya kita, kemudian kita mau mengelola dulu. Kalau menurut saya, pertama adalah mimpinya dulu. Nah, mimpi itu berarti brandnya dulu. Kita mimpinya mau ngapain sih? Mau apa sih? Ya, seperti kita, maaf ya, pengen punya anak gitu. Punya dream dulu, mimpi dulu. Sama kita punya anak, anaknya begini, anaknya begitu. Barunya punya anak, sehingga mimpinya sudah terbangun. Roadmap itu sudah ada jadinya. Tapi kalau produknya dulu, ya bukan nggak mungkin. Apapun bisa kita jual kok ya Pak Jendro. Ya Pak Jendro tahu lah. Baik, Begitu baik. sih Pak. Ya, baik, mantap. Nah, ini teman-teman silakan ini materi ini memang materi yang bisa jadi ini di luar yang teman-teman kuliah ini. Jadi teman-teman silakan mungkin yang di selama perkuliahan ada yang bersinggungan atau mungkin hampir mirip atau apapun yang berkaitan dengan branding, silakan. Ini karena mata kuliah branding, full branding memang jarang-jarang nih. Silakan teman-teman untuk menanyakan. Ini dari siapa tadi Mbak Laila, Aditya, atau yang tadi siapa? Iksan, ya silakan. Gini teman-teman semua, Ya. mungkin yang saya sampaikan ini sangat fundamental ya, sangat basic banget gitu. Tapi percayalah, fundamental basic ini nggak ada apa-apanya kalau kalian yang lanjutin. Tapi tadi sudah sampaikan Pak Jendo ya. Dari sini kita punya tujuan kenapa saya mesti belajar animasi, kenapa saya mesti belajar bikin logo, kenapa saya mesti bisa bikin gambar digital gitu mamanya, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau tidak mungkin melangkah ke depan kalau seandainya pemikiran ini tidak dipahami gitu. Pahami dulu, kayaknya sih sederhana, tapi percayalah kalau kata Pak Jendo jadinya banyak itu dari ngomong karena kalau kita umpamanya klien gitu ya, dapat klien ini kebetulan rata-rata mahasiswa DK, dapat klien umpamanya mau bikin logo, bikin logo dong gitu. Percaya deh, buatan logo itu nanti akan terbantai oleh artificial intelligence, ya enggak? Kemudian bikin logo berapa duit sih? Murah banget, beneran deh.
Tapi kalau kalian bisa memaparkan tentang apa yang kalian buat, ya, ada emotional value, ada rational value, dan bagaimana perencanaan ke depan, ada roadmap, jadi menjadi brand konsultan, angkanya lumayan kok, lumayan. Dan saya tidak pernah khawatir dengan adanya artificial intelligence, gitu. Karena pemikiran ini yang belum tergantikan, gitu. Ya, walaupun saya kemarin udah nyoba semuanya, tapi tetap aja buat saya enggak sih, tetap strategi sih, gitu. Ya, ya, mantap, mantap Pak. Karena khawatirnya, kirain mau belajar soal apa gitu. Enggak, ini justru basic banget yang saya ingin. Karena Pak Jendo udah punya kelanjutannya tuh Pak ya, bootcamp itu Pak ya, 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 mengimplementasikan. ya. Nah, nih silakan teman-teman. Ini tentunya juga Pak Sam ini karena memang setiap hari juga di dunia edukasi ini anytime juga kita juga membuka komunikasi dengan beliau apapun, Nah, apalagi yuk ini mau silakan. nanya. Yuk silakan. Ya. Mbak Ika, yuk dari mana Mbak Ika? Silakan. Ya, nama saya Ika Pak, mau nanya. Ya, Kebetulan silakan. saya kan belajar juga tentang desainnya. Padahal saya bukan orang desain grafis. Saya mau nanya ini tentang brand, apakah ada pembagian kelasnya itu? Kalau brand itu misalnya kayak ayam Hisana dengan ayam CFC itu masuk ke kelas apa itu? Gitu Pak. Saya nggak ngerti maksudnya gimana. Oh, silakan. Gimana yang bisa diulang? Ayam Hisana dengan Ayam Hisana sama ayam CFC gitu, atau merek yang lain gitu Pak. Ada pembagian kelasnya nggak maksudnya gitu dalam brand itu? enggak sih. Gini, semua brand itu kan muncul di benak konsumen ya. Kita melihat KFC, kita melihat McD, kita melihat ayam Hisana, kita melihat ayam yang dijual sama tetangga kita gitu yang tanpa merek sama sekali itu, ya. Kita kan memilih itu semua kan. Ketika kita memutuskan saya pengen ke KFC gitu, atau kita memutuskan untuk saya beli sama tetangga saya aja lah gitu, sama kan gitu. Jadi saya tidak biasa untuk membawa klaster-klaster, ada klaster ini gitu. Karena brand itu ya buat saya sih segalanya gitu ya. Kalau kita bisa melihat, ini agak ngelantur dikit tapi kita bisa lihat seberapa gede ininya brand ya. Kalau kita bisa lihat brand itu yang sekarang lagi fight itu adalah ini tuh apa namanya? Janji jiwa sama kenangan ya. Ya kan? Kopi kenangan. Lihat nggak? Lihat ya. Kenyataannya, faktanya itu janji jiwa gerainya jauh lebih nggak jauh lebih banyak lah dibandingkan kopi kenangan. Oke, penjualannya pun demikian di awal ya, bukan di sekarang. Di awal juga gitu. Tapi tahu nggak valuasi nilainya itu jauh banget tuh. Apa namanya, janji jiwa itu cuma 5 miliar kalau nggak salah ya. Tapi si Kenangan. kopi kenangan itu wow gede banget tuh nilainya tuh. Nilainya gede banget. Kopi kenangan tuh 5 triliun. Janji jiwa itu cuma ratusan miliar, nggak nyampe 1 triliun. Kan gila banget kan? Jauh banget ininya. Nah, itu yang dilihat apa sih sebenarnya? Brand scaling itu gede banget. Jadi umpamanya dia menyaplok kopi kenangan, maka valuasinya akan melihat kopi kenangan ini bisa diginin, bisa diginin, bisa diginin gitu. Bisa dibikin sub brand lagi, bisa dibikin apa lagi, bisa dibikin apa lagi gitu. Nah, ayam Hisana itu orientasinya kan masih jualan ayam, masih belum bikin brand yang kuat, belum bikin brand ke depan, masih jualan ayam gitu. Kayak gitu sih. Kalau lihat dari klasternya masih di bawah, tapi kalau dalam peperangan di benak audiens itu sama aja. Kayak gitu sih.
Kayak gitu Mbak Ika ya. Iya, masih Pak. Ya, Kasih. sama-sama. Yuk, yang lain silakan. Tanyakan. Mungkin mau sedikit menjawab dari pertanyaan Mbak Ika tadi. Pak Jendro izin. Ya, monggo, monggo. Nih, Ya, di 101 Marketing di tahun 2021 itu ada konferensi global mengeluarkan satu kesepakatan tentang brand arsitektur. Ini juga menarik mungkin untuk selanjutnya Pak ya. Bahwa setiap brand itu akhirnya meninggalkan legacy atau turunan atau warisan sebetulnya. Jadi mungkin nanti bisa dibahas. Jadi ini bisa continue ya Pak Jendro. Ya. Dan juga menarik tadi kata Bang. Ya. Menarik juga kata Bang Sam tadi. Kopi kenangan itu di di tahun lalu tepatnya dia dengan mengubah positioningnya dari kopi kenangan menjadi kenangan kafe. Semuanya identitasnya berubah. Betul. Warnanya juga berubah, caranya juga berubah. Tadi karena valuasi dari nilai si kuda poni itu apa ya? Itu istilah di brandnya itu cukup besar. Jadi yang dilihat itu adalah roadmap ke depannya mau kemana nih dia nih? Apakah dia masih jualan kopi doang? Apakah dia mau memperlebar brand arsitekturnya tadi? Mau kemana-mana gitu? Maka muncul kenangan kafe, kemudian ada, kenangan apa tuh? Yang ini tuh, yang khusus heritage gitu tuh, khusus kopi-kopi yang angka gitu bro. Dia ke sana, ke sini. Jadi lagi-lagi ketika divaluasi bukan omset, tapi roadmap ke depannya. Nah itulah pentingnya sebuah brand. Makanya sebenarnya umpamanya gini, omset sebuah perusahaan katakanlah 1M gitu. Umpamanya. Dia bisa lakunya bisa triliunan tuh gitu. Dari mana gitu? Kan kalau kita logikanya nggak mungkin lah gitu kan. Ya nggak sih? Kalau kontrakan umpamanya kita punya kontrakan, omset kontrakan itu 1 bulan umpamanya 10 juta. 1 tahun itu berarti 10 juta, 120 juta. Kalau 10 tahun itu berapa gitu kan. Nah, kan bisa dihitung. Kok tiba-tiba lakunya bisa triliun gitu kan? Ya nggak mungkin lah. Gitu. Itu logikanya. Tapi seseorang membelinya, ini saya analogikan membeli kontrakan itu karena dia melihat lokasi, di sini bisa jadi hotel nih. Oh, di sini bisa jualan ini nih, bisa jualan ini. Jadi dia melihat prospek ke depannya. Nah, itulah brand. Kalau brandnya udah kuat, maka bisa ada scale up namanya ya. Ini bisa jadi begini, bisa jadi begini, bisa jadi begini. Nah, begitu. Ya, terima kasih. Namanya Pak Domingo. Nah, Domingo ini juga pakar. Nanti jangan lupa. Ini kita akan dengan beliau. Yuk, silakan. Ada yang tanyakan, silakan. Mumpung malam ini malam spesial nih, ketemu dengan yang memang sudah benar-benar menguasai dunia brand ya. Silakan, teman-teman mahasiswa ini. Oh ya, teman-teman nanti insya Allah kita juga akan dapat ini ya, PowerPoint-nya Pak Sam ya. PowerPoint sama nanti akan dapat sertifikat attend. Ya, ini mudah-mudahan nanti kita bisa lebih erat lagi ya. Kita akan tentunya Pak Sam ini sangat di kampus ya. Mungkin ada yang tidak di kampus Trisakti ya. Beliau ini di lokasinya di Rawasari ya. Kalau kapan ada yang berkunjung ke sana itu asik lah. Kira-kira semacam itu. Yang dari isi Solo, Pak Sam. Jadi ada isi Solo. Siap. Silakan. Saya berapa kali tuh ke isi tuh? Ya, silakan. Nah. Yuk, yang lain. Dan ditanyakan silakan. Diwan. Oh, oke. Ini ada yang menanyakan Pak Sam. Jadi ini dari Mas Monadi. Bagaimana membangun brand? Kalau kita membangun iklan lewat misalnya iklan Getuk Palu, betul ya? Mohon info nih. Kalau kita membangun iklan lewat iklan Getuk Palu,
Ini maksudnya gimana? Atau ketuk tular atau lewat mulut ke mulut? Mohon diinfokan, Mas Munadi. Di kolom chat bagaimana membangun brand kalau kita membangun iklan lewat iklan ketuk palu. Iklan ketuk palu itu apa ya? Ya, ini bisa diinfokan, bisa disampaikan lewat mic juga boleh. Silakan, Mas Munadi. Atau lewat mulut ke mulut barangkali loh. Ini biar nggak mispersepsi. Silakan, Mas Munadi. Getuk palu itu nama sebuah brand atau gimana? Oh iya, betul. Jadi dari mulut ke mulut. Ya, ya, seperti ya. Saya pikirkan juga. Lagi-lagi kita bilang bahwa brand itu persepsi ya. Kalau persepsi itu akan terbangun awalnya dari mulut ke mulut ya. Gini. Saya pernah ditanya kurang lebih sama, tapi saya bilang ini lebih susah. Mereka bilang gini, butuh nggak ya brand konsultan dalam membangun sebuah brand? Ya, saya bilang nggak butuh, nggak perlu. Lah, terus gimana dong? Gitu kan? Karena brand itu persepsi, gitu. Persepsi itu dibangun oleh masyarakat, ya kan? Jadi mamanya gini, ada sebuah toko kelontong gitu ya di pinggir jalan. Kemudian dia butuh branding nggak? Nggak usah, tenang aja, nanti juga orang tahu gitu. Kemudian mau bikin restoran, mau bikin warung gitu, butuh branding nggak? Nggak usah, nanti juga orang tahu gitu. Mau bikin hotel butuh branding nggak? Nggak usah, karena nanti orang juga tahu. Lah terus buat apa kita belajar branding? Karena brand itu adalah persepsi. Kita diemin juga akan terbentuk kok, persepsinya, tenang aja gitu. Tapi masalahnya adalah persepsi itu dibentuk dalam waktu yang lama sekali. Ya kan? Nah, kalau mamanya kita kenal di satu toko kelontong nih, di pinggir jalan, di perempatan jalan dekat rumah kita tuh udah lama tuh. Semua orang juga tahu, itu tuh yang ada tuh gitu. Pertanyaannya, berapa lama dia membangun persepsi itu? Kan lama kan ya? Gitu. Maka ada ilmu branding untuk mempersingkat waktunya. Ya, ada tukang bubur ayam tuh di Kelapa Gading tuh. Wah, Pak Jendro mesti ke sana, Pak. Itu dia jualan maghrib, ya. Itu cuma 1 jam itu selesai 5 tong gede tuh, yang berapa kilo tuh, itu nggak selesai tuh. Oh, gitu. Yang ngantri panjang banget, itu sampai 100 meter lebih tuh, yang ngantri. Selesai. Dia punya logo nggak? Enggak. Punya nama nggak? Enggak. Punya warna nggak? Enggak. Sukses tuh. Dari mulut ke mulut. Ya kan, getok palu tadi tuh. Ya enggak? Sukses tuh. Nah, terus kita ngapain belajar ini? Nah, coba yuk kita tanya sama pedagang itu, Bapak, wah keren banget Bapak. Bapak dagang di sini dari kapan, Pak? Wah, saya dagang di sini dari zaman kakek saya, dia bilang itu. Puluhan tahun. Oh, keren banget ya. Nah, sekarang balikan ke kita. Kalau kita mau bikin usaha, apakah kita mau menunggu waktu sekian puluh tahun baru sukses? Ya kan? Bisa nggak? Bisa. Tapi pasti waktunya lama gitu. Melalui proses jatuh bangun, ya. Sehingga itulah ilmu branding. Yuk kita pelajarin sama-sama. Oh begini, jadi bisa dipersingkat waktunya. Ternyata cuma dalam waktu berapa bulan atau 1 tahun, ternyata awareness sudah tinggi nih, wah luar biasa gitu. Nah kemudian tadi dari mulut ke mulut gimana? Bisa. Tapi kita arahkan dulu mulut ke mulutnya seperti apa gitu loh. Ya, jadi tadi ketuk palu tadi dari mulut ke mulut bagus, nggak apa-apa. Kita arahkan dulu maunya gimana. Tapi kalau membiarkan mulut ke mulut itu viral liar gitu, kita kadang-kadang muncul persepsi yang tidak kita inginkan. Kita pengennya murah, ternyata di sana ngomongnya enak, itu kan beda, ya nggak? Ya, oke. Kira-kira bisa difahami ya, Mas Munadi ya. Jadi kalau misalnya kita pengen jualan, nggak, kalau bisa jangan menunggu turunan dari kakek kita lah, ya. Kira-kira gitu. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Sam. Dari Elang nih. Nah, metode apa sajakah yang efektif dilakukan, khususnya di Indonesia, untuk menimbulkan atau memperbesar emotional value dari suatu brand untuk pembeli-pembelinya? Ya, silakan. Oke, emotional value itu dicari ya melalui riset. Jadi kadang-kadang brand owner itu nggak ngeh kalau ternyata itu menjadi sebuah kekuatan besar ya.
Gojek juga nggak ngomongin Indonesia tuh awalnya gitu. Tapi kemudian setelah dia mikir bahwa dia ngomong Indonesia tuh di ujungnya, karena dia tahu ada persaingan di situ, ya. Jadi emotional value itu kita yang cari sih sebetulnya sebagai konsultan, sehingga kita mesti jeli melihatnya, ya, mesti jeli sekali melihatnya. Tunggu, saya sambil mikir, saya pernah punya ada perilaku konsumen juga gitu ya. Tadi kebetulan saya baru diskusi nih, tadi diskusi saya ngobrol. Saya kebetulan pernah megang sebuah bank ya, namanya Bumi Putra ya. Tapi udah lama banget nih. Tapi kebetulan nih ngomong positioning biar tepat. Dia mengeluarkan produk kredit yang untuk kendaraan bermotor ya. Biayanya relatif lebih tinggi dibandingkan yang spesialis kendaraan bermotor seperti Adira dan sebagainya. Dia relatif lebih tinggi. Jadi kalau mau dijual biayanya sekian gitu, bunganya sekian, waduh kayaknya nggak bisa nih, gimana caranya gitu. Kan kita nggak bisa nyerah gitu aja dong, ya nggak? Wah, bunga lebih tinggi, produk ini nggak bisa, ini nggak bisa. Oke. Nah, kemudian kita ngomong siapa segmennya dulu nih. Ya, kita fokus pada segmennya. Ini saya cerita soal Bumi Putra dulu ya. Segmennya adalah orang mau membeli kendaraan bermotor. Oke. Nah, kita fokusin lagi. Orang yang sudah naik motor, pengen beli mobil. Nah, itu segmennya. Pertama, fokusin segmennya. Kemudian, strateginya gimana? Kita pelajarin tuh perilaku konsumennya. Saya disclaimer dulu, mohon maaf. Ini bukan contoh, bukan sesuatu yang ngeledek atau apa ya, sama sekali bukan. Ini saya ngomong strategi waktu itu. Perilakunya orang naik motor apa sih? Kalau hujan, mereka neduh, ya kan? Di halte, di bawah jembatan, gitu ya. Kemudian sambil menunggu hujan reda, dia bengong. Ngapain ya, gitu kan ya? Menerawang kemana-mana. Nah, sehingga strateginya adalah media placement dan tagline yang mengganggu mereka. Tagline-nya sederhana banget, gambarnya sederhana banget. Gambarnya cuma garasi kosong, kemudian tulisannya kapan punya mobil. Sesederhana itu, kapan punya mobil. Langsung kita bilang Bumi Putra. Kemudian ada hotline service-nya. Udah. Dalam waktu 2 bulan itu Bumi Putra waktu itu naik omsetnya tinggi sekali tuh, tinggi sekali. Jadi saya tahu dari teman saya waktu itu dia naik motor juga, kemudian habis hujan-hujan ketemu saya, dia ngomong, wah jahat tuh katanya. Jahat apanya gitu? Ada apa? Tadi lagi hujan neduh di halte, masa ada iklan tulisannya kapan punya mobil? Rese, otak gue keganggu. Langsung mikirin kapan nih beneran gue punya mobil ya gitu, enggak? Nah, ya artinya dia sangat mengganggu. Jadi customer oriented, bukan product oriented gitu. Itu salah satu bentuk emotional value. Kita gugah emotional value-nya. Kapan lo punya mobil gitu? Masa kehujanan mulu gitu? Kan luar biasa ya nggak sih? Nah, itu kekuatan emotional value. Dan banyak sekali. Amerika tahu persis bahwa budaya Amerika itu diadaptasi seluruh dunia, sehingga muncullah number one in Amerika, number one in the world. Orang wah keren gitu kan. Karena dia sadar banget ada banyak orang orientasinya Amerika. Begitu sih. Itu namanya emotional value ya. Kalau ngejual kesusahan pasti laku, cuma ya masa jual kesusahan mulu sih. Kayak tadi umpamanya sepasang suami istri tunanetra gitu. Kemudian saya pernah juga satu produk yang nggak disangka-sangka. Oh, tadi car wash deh yang paling gampang. Car wash itu bingung mau ngapain, mau gimana. Ternyata yang punya car wash itu dia punya wakaf masjid. Pas sebelahnya car wash itu masjid. Dan di car wash itu ada jalan tembus ke masjid. Jadi kalau kita nyuci, situ ada jalan tembus tuh. Itu biasanya buat staffnya aja, sama sekali tidak diekspos gitu kan. Nah, ini ketika saya lihat-lihat jalan-jalan, orientasi gitu-gitu, saya ngeliat, wah masjid nih. Ini car wash nih, keren nih. Nah, muncul tuh idenya tuh. Ya kan? Sambil sholat, cuci mobil dulu yuk gitu. Bebersih hati, bebersih mobil. Gitu.
Nah, pada saat sholat, jam-jam sholat itu rame. Tadinya nggak laku loh, gitu. Nah, jadi paham ya, emotional value itu bisa digali dari banyak hal. Kejelian kita sih, kreatifnya kita untuk menggali itu, apa nih, bagaimana nih, gitu. Jadi yang pasti, karena ini kalau di dalam ilmiah itu menggunakan metodenya kualitatif ya. Kualitatif itu sangat bergantung pada penelitinya, sangat bergantung pada kejelian kita melihat situasi. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Ya, baik. Wah, mantap nih Pak Sam. Nah, teman-teman, ini Pak Sam dan kita yang di dunia kreatif ini kembali lagi. Ini kalau misalnya kita di media, yang alhamdulillah waktu itu saya pernah di Kompas juga, memang mimpi itu akan menjadi dasar kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Gampang tergugah. Nih, apalagi teman-teman ini banyak yang di kafe ya. Apapun yang dilihat di jalan, apapun di manapun berada, ini kayaknya bisa jadi nih, kayaknya bisa jadi. Nah, ini seperti Pak Sam sampaikan tadi, mimpi ini memang harus terbangun. Mimpi harus kita memang kita kondisikan supaya paling enggak kita menjadi, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari yang bisa berada di dunia branding, kira-kira semacam itu. Ya, silakan ada lagi yang ditanyakan? Oke, saya Pak Chandro. Siap, baik. Monggo Mas Adi. Mas Emi, ini pertanyaan lantur. Oke, kita hampir tahu bahwa mahasiswa desain itu rata-rata lebih senang menggambar, ya kan, mendesain. Nah, tapi pentingkah riset itu dalam pembangunan sebuah brand? Karena yang kita tahu bahwa kita fokus ngegambar, bukan riset. Jadi yang digarisbawahi, apakah riset segitu pentingkah dalam pembangunan sebuah brand? Oke, terima kasih Mas Emi dan Pak Chandro. Iya, sama-sama. Mas Adi ini lagi ngetes saya nih, dia lebih jago padahal beneran deh. Enggak bohong. Ini ngetes nih, ini ngetes. Oke, pasti ya riset itu nomor satu. Apalagi mungkin saya nggak tahu nih, teman-teman mungkin lagi belajarnya S1 ya. Itu nomor satu, penting banget. Ya, penting banget. Nomor 3 lah, nomor satunya ini apa? Syahadat. Nomor 2-nya salah. Ya, riset itu penting. Kenapa? Karena kalau kita hanya menjadi eksekutor, percayalah angkanya nggak naik-naik. Segitu-segitu aja. Gitu ya. Yang dibeli dari kita adalah riset sebetulnya. Saya selalu bilang ke teman-teman mahasiswa, dokter itu S1. Ya ada dokter S2, tapi yang menjadi dokter itu S1. Ya. Jadi, apa sih yang dibeli dari seorang dokter? Jasa apa sih? Jasa menyembuhkan? Tidak. Jasa untuk mengobservasi penyakitnya. Sakitnya apa? Ya. Kalau kita sudah tahu sakit kita, gampang datang ke apotik, datang ke toko obat, beli aja obatnya. Saya tahu nih sakit mah nih, datang aja ke toko obat atau apotik, obat mah dong, saya bilang gitu. Yang bagus apa? Yang bagus ini, udah selesai, beres. Pertanyaannya adalah ketika saya sakit, ini mah, atau lagi kembung, atau masuk angin, apapun, banyak sekali kemungkinannya. Sehingga kita datang ke dokter. Ya. Dokter sifatnya mengobservasi, melakukan riset pada tubuh kita. Dia membutuhkan tools yang namanya stetoskop, interview, sakitnya sejak kapan? Ya, kan gitu ya. Kalau malam tidur sakit nggak? Kalau saya pegang sakit nggak dipegang sama dia? Nggak cukup dia ronsen. Dia apa? Itu namanya tools, alat metode ilmiah. Ya, alat-alat tools untuk mendapatkan kebenaran pada problemnya. Kalau udah tahu kebenarannya seperti apa, maka dia tahu obatnya apa. Kalau seandainya seseorang mahasiswa atau kita yang rajin mengeksekusi, ya sama juga ngasih obat, tapi nggak tahu sakitnya apa, percayalah nggak akan sembuh-sembuh. Kalau dia sembuh ya alhamdulillah kebetulan pas. Desain yang bagus adalah desain yang tepat menyelesaikan masalahnya, bukan desain yang estetik. Estetik itu hoki, untung. Kita cari pasangan adalah yang sesuai dengan visi kita, yang bisa melengkapi perjalanan hidup kita. Itu kan pasangan kita ya.
Kalau cakep, alhamdulillah, itu namanya rezeki. Tapi kita bukan cari yang cakep kan? Cari yang bisa menyelesaikan masalah kita. Masalah apa? Ya, riset dulu. Masalahnya apa? Gitu sih. Jadi, eh, kalau mau ngomong bagus, anak-anak teman-teman SMK ini keren-keren loh, seorang desainnya loh, bagus-bagus loh, jangan sepelekan mereka. Saya bilang sebagai anak S1 harusnya seneng kalau seandainya teman-teman SMK itu hebat-hebat, karena eksekutornya ada banyak, ya kan? Nah, Pak Jendo nih lewat harmoninya mengajarkan kita nih bagaimana mengeksekusi gagasan kita, ya, gagasan kita. Jadi kita take over sendiri, nggak usah ngandelin orang, bikin sendiri. Wah, duitnya makin mantep tuh, ya nggak? Mau kita yang bikin risetnya boleh, kita hanya menjadi eksekutor saja boleh. Pak Jendo, saya pernah minta tolong Pak Jendo tuh, saya bikin brand itu ya Pak ya. Muslim ya, Muslim Depok ya waktu itu ya. Iya ya, minta tolong waktu itu tuh. Waktu itu buat pitching aja di situ waktu itu tuh. Nggak jalan tuh Pak, belum jalan Pak. Apa Hmm. semua harus ada Ya, itu kan dinamikanya. makanya itu yang namanya gagasan ya, ada gagasan, ada eksekusi. Kalau bisa sendiri Pak Jendro tuh paling oke karena dia lengkap ya, dia bisa bisa risetnya juga, dia bisa eksekusi juga gitu. Nah kalau saya kadang-kadang eksekusi keteteran. Ya gitulah. Ya, baik. Wah, terima kasih Pak Sam. Nah, teman-teman ini yang mungkin masih di kuliah ya. Teman-teman, ini Pak Sam, kemudian ada Pak Domingo, Pak Adi. Ini memang sewaktu kuliah memang eh, banyak dinamika yang tentunya sangat sangat apa ya menjadi sekarang ini menjadi tangguh. Mengapa tangguh? Mungkin teman-teman yang perlu pahami juga, sewaktu kuliah kami memang nyaris tidak bersentuhan dengan dunia media sosial, nyaris ya, sehingga kita banyak menjadi bisa dibilang kutu buku lah ya. Ini yang menjadikan kita menjadi matang. Dengan adanya sekarang media sosial, ilmu yang gampang diperoleh ini akan menjadi matang. Oleh karena itu media sosial, kemudian pengetahuan, mudah-mudahan ini yang ada sekarang ini menjadi tidak kita sih sangat berat tidak menjadi terlena ya. Kita tetap banyak harus berekspor. Betul tadi sampaikan Pak Sam bahwa kita mencoba menjalani dengan apapun yang kita lakukan dengan riset. Ya kami juga di Harmoni juga yang kita lakukan walaupun sedikit tetap ada riset. Perkara gagal itu hal yang berbeda, tetapi kita melalui sesuatu yang benar-benar terstruktur. Baik Pak Sam, alhamdulillah ini malam padat bergizi, full ya, full vitamin ya. Ini alhamdulillah ini waktunya Pak Sam ini kita sampaikan juga bahwa di kesibukan yang luar biasa Pak Sam ini masih punya kesempatan untuk kita colek, kita culik untuk berbagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nanti kita akan ada di sesi selanjutnya dengan ketemu dengan Pak Sam lagi, dengan yang lebih detail lagi, dengan timnya Pak Sam lagi, agar kita sendiri yang namanya kolaborasi itu sesuatu yang sangat kayaknya sudah kebutuhan lah ya. Tadi Pak Sam juga sampaikan, kita berkembang, tidak mungkin kita jalan sendiri, tapi butuh kolaborasi. Nah, baik, di akhir kata, mohon bisa di on cam sebentar untuk dokumentasi yang tentunya teman-teman nanti akan bisa mendapatkan dokumentasi ini plus sertifikat, plus nanti Pak Sam bisa menginfokan ke kita untuk kita plus presentasi dari Pak Sam. Ya, oke, silakan bisa di on cam. Mudah-mudahan jangan pernah bosan dengan berbagi inspirasi ini ya teman-teman ya. Oke. Wah, ada Diwan juga nih, saya lihat. Ya, ya, ya. Ya, oke. Rehan, siapa lagi nih? Juaning, Ihsan, Mas Munadi. Oke, kalau misalnya problem nggak apa-apa. Baik, ini saya screenshot dulu. Oke, 3, 2, 1. Oke. Oke. Baik, Pak Sam. Terima kasih bahwa yang di malam ini mudah-mudahan tidak menjadi bosan untuk Pak Sam kita colek lagi untuk berbagi. Ya, baik. Sampai sini dulu. Harmoni terima kasih. Besok insya Allah kita akan segera kirimkan sertifikatnya. Zoom plus materi yang luar biasa dari Pak Sam.
Ya, baik, itu aja bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak.